Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Tim khusus Polri akan segera memeriksa Putri Chandrawati atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Keterangan Putri dinilai krusial karena diduga berada di lokasi saat penembakan tersebut terjadi. Tim khusus Polri akan mengumumkan jadwal pemeriksaan istri Verdi Sambo pada hari Jumat 19 Agustus 2022. Keterangan Putri Chandrawati dinilai penting untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sejak kasus tewasnya Brigadir Joshua mencuat ke publik, Putri Chandrawati seolah menghilang dari peredaran. Kuasa hukum Putri beralasan istri sang jenderal masih trauma. Meski demikian, Putri pernah kedapatan mengunjungi Makobrimob untuk bertemu suaminya yang telah ditahan di sana. Satu-satunya momen kemunculan Putri ke publik ini justru mengundang kecurigaan netizen. Sejumlah pihak meragukan wanita tersebut adalah Putri Chandrawati. Wajahnya dinilai justru lebih mirip dengan pengacara Putri, yaitu Sarmauli Simangunsong. Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak meminta Polri untuk segera menetapkan istri Verdi Sambo sebagai tersangka. Putri Chandrawati diduga telah berusaha menghalangi proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua, termasuk terlibat dalam upaya menyuap LPSK. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Kemudian udah saya analisa juga percakapan WhatsApp beliau dengan almarhum maupun dengan adik almarhum, tidak ada perbuatan pelecehan itu dari awal, sudah kita yakin. Oleh karena itu, karena saya sudah berusaha menolong dia, bahkan saya kepengen bertemu sama Ibu Putri ini, tetapi dia tidak mau, terus berpura-pura melakukan obstruction of justice juga, persekongkolan jahat juga atau permufakatan jahat, menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat. Maka demi kepastian hukum, saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka. Tak hanya itu, Putri Chandrawati juga terancam pidana laporan palsu setelah kasus pelecehan seksual yang dilaporkannya dihentikan penyidikannya. Bareskrim Polri menyatakan tidak ditemukan unsur pelecehan seksual sebagaimana dilaporkan oleh Putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polri didesak untuk menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka di dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Menurut pengacara Yosua, Putri diduga menghalang-halangi proses penyidikan, termasuk upaya menyuap LPSK. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak meminta Polri untuk segera menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Menurut Kamarudin, istri Sambo diduga telah terlibat dalam insiden tewasnya Brigadir Joshua. Kamarudin beranggapan Putri Chandrawati diduga telah berusaha untuk menghalangi proses penyidikan, termasuk dugaan upaya untuk menyuap LPSK. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Kemudian udah saya analisa juga percakapan WhatsApp beliau dengan almarhum maupun dengan adik almarhum, tidak ada perbuatan pelecehan itu dari awal, sudah kita yakin. Oleh karena itu, karena saya sudah berusaha menolong dia, bahkan saya kepengen bertemu sama Ibu Putri ini, tetapi dia tidak mau, terus berpura-pura melakukan obstruction of justice juga, persekongkolan jahat juga atau permufakatan jahat, menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat. Maka demi kepastian hukum, saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka. Demikian juga yang lain-lainnya itu yang menghalang-halangi penyidikan maksudnya, yang merusak barang bukti, yang menyembunyikan barang bukti juga harus segera dijadikan tersangka, jangan hanya dikenakan kode etik, itu intinya. Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Bareskrim Polri mengaku kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pun menolak dan tidak melanjutkan laporan permohonan perlindungan yang diajukan istri Verdi Sambo. LPSK menilai ada sejumlah kejanggalan dalam laporan Putri ke LPSK. Meski begitu, tim tetap melakukan pendalaman dan asesmen. Namun tidak ada keterangan yang bisa digali dari Putri saat asesmen. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui update terkini kasus penembakan Brigadir Yosua telah bergabung bersama kami Ayu Pratiwi di Bareskrim Mabes Polri. Selamat sore Ayu, apakah sudah ada informasi atau perkembangan terkait penyelidikan yang terbaru di sana? Baik, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan adanya proses penyidikan yang sedang berlangsung di dalam. Diketahui dari informasi yang kami peroleh dari Kadip Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, yang menyebutkan bahwa besok Jumat, tim sus akan mengumumkan hasil dari status Putri Chandrawati. Apakah Putri Chandrawati akan tetap berstatus sebagai saksi seperti saat ini atau akan dinaikkan menjadi tersangka kasus kematian Brigadir J. Dan berdasarkan info yang kami peroleh dari tim sus bahwa rupanya Putri Chandrawati sudah dilakukan pemeriksaan, namun tidak dijelaskan secara spesifik kapan pemeriksaan itu berlangsung, namun diperkirakan antara tanggal 15 hingga tanggal 17 Agustus kemarin. Dan untuk besok pada hari Jumat merupakan hasil dari pemeriksaan di antara tanggal 15 hingga 17 Agustus yang lalu. Dan berdasarkan informasi dari penyidik, rupanya pada hari ini Ibu Putri Chandrawati hadir di Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Beliau hadir pada pukul 9 pagi tadi dan memang kedatangan beliau ini luput dari awak media, sehingga kami para awak media yang standby di sini tidak melihat kedatangan beliau. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh saat ini pemeriksaan masih berlangsung, dan pemeriksaan yang berlangsung di dalam adalah sedang meng-cross-check antara keterangan dari Ibu Putri dan juga dari tersangka dari kasus kematian Brigadir J lainnya di dalam gedung Mabes Polri ini. Sementara itu juga dapat kami informasikan tak hanya tim sus yang akan menjelaskan terkait status dari Putri Chandrawati besok, tapi juga tim Irsus juga akan menjelaskan terkait nasib dari 35 anggota Polri yang dinyatakan melanggar kode etik saat olah TKP penembakan Brigadir J. Dan diantaranya dengan rincian 16 orang, 10 orang dipropos dan 6 orang ditahan di Makobrimob. Nantinya besok akan dijelaskan apakah seluruh anggota Polri yang terlibat akan dikenakan pidana atau tidak. Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporannya langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan meski berpangkat Jenderal Bintang 2, Ferdi Sambo berperan sebagai raja atau kaisar. Perannya bahkan setaraf Jenderal Bintang 5. Oleh karena itu, perlu pengawasan melekat dalam mengusut kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Berikut pernyataan selengkapnya Menko Polhukam Mahfud MD dalam dialog eksklusif bersama rekan kami Anisha Dasuki kemarin. Selama ini memang ada ya Pak raja-raja kecil di kepolisian. Lah iya faktanya begitu. Tuh, kalau diikuti semua peristiwa-peristiwa di besar di Polri kan mesti tersendat di situ. Kalau sudah menyangkut Polri tersendat. Baru sekarang. Jadi mafia itu benar adanya ya Pak ya? Kelompok-kelompok mafia itu. Kelompok begitu, ya ini kelompoknya Sambo itu sudah pasti nih. Sekarang masuk semua, meskipun sebenarnya ada 3 klaster ya. Siapa aja tuh Pak? Klaster pertama itu pelaku, perencana dan pelaku. Sambo dan beberapa orang, 4 atau 5 orang gitu ya, atau 6 atau berapa. Ini yang melakukan langsung nih, merencanakan, mengeksekusi. Kemudian ada yang termasuk membuat skenario bahwa ini tembak-menembak. Ya, ada kelompok kedua yang yang menghalang-halangi penegakan hukum. Obstruction of justice itu kelompok lain yang tidak ikut mengeksekusi tapi menghilangkan barang bukti. Yang 30 itu ya Pak ya? Membuang CCTV. Nah ini dua-duanya ini pidana. Tapi ada kan yang hanya petugas. Ya seperti ini ada surat begini antar ke sana. Ini dipindah. Itu kan petugas nggak tahu apa-apa. Itu ada juga. Nah, oleh sebab itu bagi saya klaster ketiga ini tidak usah dihukum pidana. Ya diberi teguran lah atau dipindah atau ditunda kenaikan pangkatnya, kamu tidak hati-hati. Tapi yang 2 ini harus diselesaikan, kemudian sudah itu ditata ulang ya, organisasi ini agar menjadi lebih baik. Karena pemerintah percaya
Kalau Pak Listo itu bisa diandalkan di situ, tetapi harus dengan dukungan yang kuat karena di situ ranjau-ranjaunya banyak. Nah, bicara soal ranjau-ranjau, dari 36 ini kan bintangnya banyak, melatihnya juga banyak ya, Pak Mahfud. Selalu pembelaan itu cuma oknum, Tapi kalau misalnya dilihat dari jumlahnya yang sudah 36 itu kan bisa dibilang komplotan, Pak. Iya, komplotan. Makanya saya bilang satu harus ditindak sampai tuntas. Ini adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat. Tetapi kemudian agar tidak muncul komplotan lain, diadakan reposisi personil itu yang saya usulkan. Dicampurlah antar faksi ini. Ini siapa terus. Jadi banyak ya Pak dicampur faksi lagi. di kepolisian ya, Pak? Iya kalau di situ sih memang begitu, punya anu sendiri-sendiri gitu. Raja-raja kecil itu memang ada Raja-raja ya? kecil, tapi raja kecil yang paling besar ya yang kecil selama ini ya Sambo itu. Termasuk raja kecil paling besar ya Pak ya? Iya, kalau raja kecilnya ada 2 atau 3, dia yang paling besar gitu, yang langsung yang di bawah Kapolri. Kapolrinya formalnya paling besar kan. Nah ini yang sekarang sudah mulai disadari, dan saya kira sampai sebelum terjadinya peristiwa ini, Polri itu tetap nomor 1, indeks persepsinya publiknya tetap nomor 1. Nah kita sudah resah juga kemarin, jangan-jangan habis ini anjlok ke bawah gitu. Tapi kemudian begitu ditemukan tersangka utamanya, ya itu dia Pak. Untuk mengembalikan citra kepolisian tentunya butuh waktu lagi, bahkan dari nol lagi ya Pak ya? Enggak juga. Enggak juga, dari setengah ya Pak ya? Ya, dari tengah. Iya, dari Tinggal tengah. kalau saya sih reposisi aja sebenarnya sih, lalu kita dukung sama-sama. Pak Mahfud pernah berbicara soal, walaupun ini ranahnya penyidikan, pernah berbicara soal kemungkinan adanya motif. Salah satu yang publik penasaran itu apa sih motifnya? Pak Mahfud sempat mention bahwa ini motif dewasa. Perlu nggak sih Pak kalau memang motifnya ternyata sensitif? Secara yuridis, sensitifnya yang kedua, secara yuridis motif itu dalam hukum pidana tidak penting. Misalnya saya membunuh seseorang, ketangkap tangan atau ada saksinya, ada buktinya, tidak usah ditanya motifnya. Kamu sudah membunuh, terkena pasal 348. Kalau membunuh ternyata direncanakan sebelumnya 340. Motifnya apa tidak penting, gitu. Cuma motif itu terkadang dicari apakah yang melakukannya orang gila atau tidak. Nah kalau gila kan nggak punya motif. Nah biasanya diperiksa di situ. Oh ini. Nah oleh sebab itu motif itu tidak selalu muncul di pengadilan. Kalau saya hakim dulu saya munculkan waktu saya jadi hakim. Misalnya saksi A mengatakan ini, saksi B mengatakan itu, kan bisa menemukan motifnya apa. Tetapi tidak akan mengurangi faktanya. Nah kalau di dalam hukum pidana begitu, ya. Tidak, kalau faktanya sudah terjadi ya sudah, Kong Sambu sudah mengaku, saksinya ada 3 gitu, minimal 3 kan, yang Sambunya sendiri mengaku, saksinya 3, yang eksekutornya itu kan sudah ada 4, itu sudah kuat sekali karena sudah ini ngaku semua. Nah yang lain-lain ini siapa dulu yang ikut jadi skenario, siapa yang ikut obstruction of justice-nya, kan gitu aja. Berikutnya, saya kira kalau kasus ini udah tracknya udah benar, sudah tinggal kita nunggu aja prosedur formalnya. Saya sudah koordinasi dengan Kejaksaan Agung, 30 jaksa yang bagus-bagus disiapkan agar ini tidak masuk angin. Nanti dibayar lagi, ada ini lagi. Masih ada kemungkinan celah masuk angin ya Pak Mahfud ya? ya? Bisa saja, namanya manusia, tapi sudah saya ini orang akan mengatakan pemerintah ini bodoh kalau ini gagal. Menuntut gagal membuktikan bahwa ini pelaku kejahatan gitu. Negara bisa dianggap bodoh. Sebab itu saya katakan jaksanya yang benar dan itu. Jadi soal motif ini sebenarnya kalau misalnya terlalu Pak Mahfud sempat mention kan dewasa, menjijikan dan lain sebagainya, itu tidak perlu dibuka ke publik. Yang penting kasusnya selesai dan ini adalah pintu gerbang untuk memperbaiki. Bukan tidak perlu, tidak harus. Artinya tidak harus pun bukti itu bisa meyakinkan. Kalau dibuka juga publik seneng kan? Iya. Kan publik sedang haus itu, ini apa sih gitu. Kepo Pak. Iya. Saya kira enggak apa-apa dibuka. Kalau saya hakimnya saya buka. Gitu.
Tapi kalau sudah ada hakim yang kualitatif, untuk apa lagi? Sudah terbukti dia ngaku, ini saksinya, untuk apa? Ancaman hukumannya sama aja, dibuka atau tidak dibuka, kan gitu kan? Iya. Gitu. Sejauh ini Pak, apa yang harus dilakukan institusi kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sebelumnya adalah indeksnya tertinggi kepolisian? Ya, menyadarilah bahwa polisi ini disoroti oleh publik, tidak bisa seenaknya. Sekarang kehidupan masyarakat digital, ya, digitalisasi dalam kehidupan masyarakat itu tidak bisa orang berbohong lalu disambung-sambung. Kalau bohong kecil-kecilan mungkin bisa ketahuan, tapi orang karena kecil tidak peduli. Kalau besar kayak gini, semakin Anda berbohong cari kebohongan baru. Makanya senarionya berubah-ubah. Ya kan, katanya pertama tembak menembak, sesudah itu saya tembak sendiri, katanya ada pelecehan, sesudah itu berubah lagi, wah itu katanya anak mau diperkosa, gitu kan, berubah, mencari-cari aja. Tapi faktanya dia sudah mengaku, dan penembaknya mengaku secara tertulis, ditunjukkan ke Sambo nih, kamu tidak ngaku nih yang melakukan ini, lalu dia ngaku kan gitu. Yang 36 ini Pak, perlu dicopot apa cukup mutasi? Ya itu tadi ada tiga klaster. Yang klaster di situ ada loh yang diduga perencana, yang diduga tahu sebelumnya, itu masuk klaster 1 itu ke 388. Ya, tapi ada yang obstruction of justice. Itu bisa pidana, tapi hukumannya kan ringan tuh 9 bulan, 2 tahun dan seterusnya gitu ya. Menghalang-halangi penyidikan. Itu bisa dipecat juga atau bisa diturunkan pangkatnya karena kena hukuman pidana. Nah, yang hanya ikut-ikutan ini suruh ngantar surat, suruh nerima telepon, suruh bilang ini tidak ada dan sebagainya, melarang orang masuk untuk memeriksa. Nah, ini kan hanya petugas, kalau tidak dia kan bisa dipecat, bisa ditindak oleh atasannya. Nah, yang begini ini salah, tetapi dia klaster ketiga yang ringan aja lah hukumannya, agar kita adil. Nah, sesudah itu di posisi, wah kamu ini udah dapat bahan yang belum saya katakan ke wartawan lain ini. soal 3 klaster ini, coba. Ya udah, enggak apa-apa, bagus biar masyarakat. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya saat lagi. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.